What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, jumpa lagi di episode ke-97. How are you today? I hope all of you doing well today, yes? Video kali ini tentu saja kita akan membahas review match Manchester United versus Chelsea dalam lanjutan match day ke-10 dari Premier League. Namun seperti biasa sebelum kita ke sana, CBC mau mengingatkan first thing first ya, sebelum kita menonton lebih lanjut mengenai channel CBC ini, mohon teman-teman dapat klik tombol like dan subscribe. Dan buat yang belum atau pertama kali menjumpai dari channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Jadi semua bantuan dari teman-teman semua, baik subscribe, like, membership, kemudian sawirian, itu dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih progres menjadi lebih baik lagi, sehingga teman-teman dapat lebih nyaman dan juga dapat lebih enjoy di dalam menikmati tayangan dari CBC ini. Oke, thank you so much juga CBC menyampaikan buat teman-teman yang sudah mampir watch along bersama CBC dalam live reaction tadi saja yang baru saja berlangsung di pertandingan Manchester United versus Chelsea. Oke, kita langsung saja mulai dari line up ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada di kiper ada Robert Sanchez yang tampil sangat buruk ya. Terus terang sih bisa sangat kecewa atas tackling yang tidak perlu dilakukan oleh Robert Sanchez ya. Salah mengantisipasi bola lagi dan lagi dan lagi. Terjadi berkali-kali. CBC berharap ada kiper baru nanti di transfer bulan di Januari. Kemudian kita lihat ada Malo Gusto ya. Malo Gusto ini tampil tidak bagus sebagai inverted right back. Berkali-kali CBC sudah terangkan ya. CBC tidak mau melihat Gusto turun menjadi pemain inverted left back atau right back lagi pada saat Caicedo dan juga Lavia berpasangan sebagai double pivot. Karena what a waste time ya. Beberapa kali kita melihat Gusto ini acting dan berperan sebagai box to box ataupun pemain nomor 10 di attacking mid pada saat Chelsea sedang dalam posisi ofensif dalam membangun serangan ya. Dan beberapa kali baik di pertandingan melawan Newcastle, melawan Liverpool, itu terbuang begitu saja peluang-peluang tersebut di final third karena tidak bagusnya kualitas dari Gusto di dalam dia melakukan kombinasi ataupun melakukan shooting di final third. Ini sudah 3 kali Enzo Maresca sebagai pelatih yang kita ketahui itu tidak bisa kita berharap banyak karena dia baru pertama kali melatih di klub Inggris ya, di Premier League dan melatih tim Inggris. Tapi sudah 3 kali dia memasangkan inverted left back atau right back yang berperan untuk membangun serangan sehingga menjadi box to box player ataupun menjadi attacking midfielder. It's not working, Enzo Maresca. It's not working. Ya, kita butuh berapa kali match lagi untuk bermain seperti ini, baik Lavia maupun uh, Caicedo saat bermain sebagai double pivot dan inverted selalu dipaksakan untuk menjadi box to box. Kita harus butuh berapa match lagi untuk melihat seperti ini. Pada saat itu terjadi serangan balik, ketinggalan berkali-kali ya. Entah itu pada babak kedua digantikan oleh Cucurella ya. That's why pada saat melihat terus terjadi kesalahan seperti itu, Enzo Maresca baru memasukkan Enzo Fernandez menggantikan Lavia. Ya. Jadi ini sangat disayangkan dan jangan kita berharap terjadi lagi. Kemudian Fofana cukup bermain oke, meskipun beberapa kali dia sempat ketinggalan, tapi dia berhasil recovery back ya untuk menebus kesalahannya.
Begitu juga dengan Colwill. Rhys James tampil cukup solid dan di babak kedua dia switch dengan gusto dia di right center back, tidak menjadi left center back. Kemudian Lavia bermain sangat bagus, sangat solid. Lini tengah kita sangat solid dengan double pivot kita yaitu Lavia dan Caicedo. Cuma yang menjadi dilema selama CBC Watch Along itu adalah kita tampil solid di lini tengah tapi kita membangun serangan itu nol, kosong. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan pada saat kita bermain double pivot Lavia dan juga Caicedo dalam hal serangan. Karena itu kita memaksakan inverted itu maju dan menyebabkan lubang karena inverted kita sudah terlalu maju menjadi acting menjadi box to box. Kalau kita pasang Enzo Fernandez sebagai box to box, bocor di sisi lini tengah kita, ya double pivot kita amburadul. Kalau kita masang Enzo Fernandez, ya. Kemudian Paul Palmer beberapa kali terpantau egois. Dia dijaga ketat sebenarnya oleh Casemiro, Ugarte, dan juga uh, Masraoui. Ya, dia dijaga ketat tuh. Uh, tapi beberapa kali dia mendapat sentuhan beberapa di dekat kotak penalti, dia memaksakan syuting, dia tidak melakukan kombinasi one two dengan Neto maupun dengan Jackson ya, cenderung memaksakan dia untuk buka peluang dan cari celah sendiri. Kemudian Pedro Neto bermain sangat brilian, dia pace-nya dengan cepat, hampir menciptakan gol juga. Begitu juga dengan Noni Madueke, hampir saja menciptakan gol melalui sundulannya, namun terbentur tiang. Madueke tidak tampil buruk, tapi di sisi lain dia tidak cukup efektif dan efisien di dalam memanfaatkan peluang maupun dia dalam membuka celah. Madueke tidak begitu baik ya, karena terlalu memegang bola terlalu lama. Ya, begitu juga dengan Palmer, ya, memegang bola terlalu lama. Nicholas Jackson tidak bisa berbuat banyak, ya, sangat disayangkan karena ya itu balik lagi tidak ada partner untuk diajak kombinasi, ya. That's why Palmer itu sedikit ke kiri bermainnya, ya. Sedangkan Gusto lebih mengisi posisi Palmer di nomor 10 pada saat kita ofensif. That's why CBC ini merasa apa yang formasi yang diturunkan oleh Enzo Maresca ini salah, guys. Dalam artian mau sampai kapan kita bermain seperti ini terus? Dengan kita mengorbankan Carabao Cup. Dan ingat loh ya, teman-teman. Ini tim yang diturunkan oleh Manchester United. Tim yang turun di Carabao Cup. Yang dimana mereka menang 5-3, 5-2 atas Leicester. Mereka tidak membuang begitu saja Carabao Cup. Kita membuang Carabao Cup untuk match ini dan kita hanya meraih seri. Kita di Carabao Cup melawan Newcastle hanya menggunakan satu pergantian pemain yaitu Noni Madueke. So come on man. Mau sampai kapan seperti ini? Ya. Kita sekarang masuk ke uh, klasmen sementara. Klasmen sementara kita ada di peringkat keempat atas hasil seri ini. Dan kedepannya CBC berharap kita ini dapat bermain lebih selektif lagi di dalam menentukan komposisi pemain. Jangan memaksakan Gusto bermain di posisi nomor 10. That's why CBC prefer Ngunku itu masuk di starter ataupun Felix untuk pengisi nomor 10 dan Palmer di box to box, ya. Apabila kita bermain Enzo dicadangkan, yang diturunkan itu Lavia dan Caicedo. Kita bermain seperti itu.
Sehingga Caicedo itu berperan sebagai inverted right back. Ya, kita harapkan ada perubahan lah dari Enzo Maresca ini ya. Atas formasi, bukan formasi tetap saja, komposisi pemain yang berubah. Ya, karena inverted back untuk dipaksakan maju mengisi posisi nomor 8 atau 10 tidak berhasil. Ya, jangan diulangi lagi, please, Enzo Maresca. Oke, dan minggu depan kita akan menghadapi Arsenal, so we prepare for it. Ya, kita di bawah 1 poin di bawah peringkat 3 yaitu Nottingham Forest dan juga 7 poin dari peringkat 1 Liverpool. So karena ini hasil seri, CBC mungkin menganggap Chelsea untuk menjadi penantang gelar juara di Liga Inggris itu potensinya hanya 50% guys. Oke. Jadi jangan terlalu berharap banyak dengan eh di bawah kepelatihan dari Enzo Maresca, dan bila Enzo Maresca ini tidak melakukan evaluasi atas keputusan-keputusan ini telah dibuatnya ya, terutama posisi inverted role dari inverted back ini ya. Jika dia tidak segera melakukan evaluasi, ya kita nggak akan kemana-mana. Ya, 4 besar itu sudah realistis. Kemudian untuk 4 besar dengan posisi kita seri, ya kemungkinan 70-80% kita dapat mencapai 4 besar di musim kali ini. Dengan match day sudah 10, sehingga tersisa sekitar sepertiga lagi. Ya, karena total dari 38 kita sudah memainkan 10 sehingga tersisa 28 match lagi ya. Jadi tinggal tersisa sepertiganya lagi guys. So kita harapkan dari Enzo Maresca dapat segera eh, evaluasi diri ya. Ini suatu kekalahan, CBC merasa ini suatu kekalahan buat Chelsea karena tim yang diturunkan oleh Manchester United ini 2-3 hari lalu itu mereka sudah turun saat membela di Carabao Cup, sehingga tenaga dari para pemain baik itu dari Bruno Fernandes yang mencetak 2 gol di match Carabao Cup melawan Leicester tersebut, mestinya tenaganya itu turun drop. Sedangkan pemain Chelsea yang turun hari ini itu tenaganya 100% semua, alias masih fresh. Masa melawan pemain yang energinya tinggal 70%, 80% itu atau 60% itu kita tertahan ya. Ini please highlight buat Enzo Maresca ya. Jangan anggap ini suatu hasil seri rasa menang, tapi ini adalah seri rasa kalah. Oke, sekian dari CBC. Thank you so much for watching. And thank you so much untuk menemani CBC di level watch along tadi. That's all. I think di episode ke-97 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Have a good night, guys. Come on, the Blues.